San Martin. Ini dia Roses bahkan mendapatkan ice shoot. Menang satu, menang Menang dua. dua kali ini. Bakal diras gaspol aja kayaknya, sementara Roses masih mencari defense untuk dia ngeras. Karena dia belum ada helm sama sekali. Jadi masih berada di bagian bawah. Kali ini bakal digaspol. Prone shoot dari Yuhai. Berhasil mendapatkan 2 player. Sama-sama bonyok 2. Betul, kita bakal lihat apakah dari Aura dan juga TS bakal bonyok-bonyokan kembali. Naik ke atas, mulai berperang, maju ke depan. Roses akan coba membuka fight-nya kali ini. Roses nembak kiri, nembak kanan, tinggal 1 sisanya. Tapi dari Yuhai Boy tumbang dan Aura. Oh my god. Harus killan semua anggota mereka dan hanya mendapatkan total 2 kill. Di mana dari Secret berhasil mengumpulkan 4 poin. Tapi kembali hanya menyisakan Yuhai Boy dan juga Rex. Kembali untuk kedua kalinya kali ini. Kalau kemarin kita ngelihat Aura sama Secret Malaysia kayaknya adem-adem aja di San Martin, tapi kali ini nggak ada yang mau berbagi daerah di San Martin. Mereka fight sama-sama menumbangkan 2 di awal, namun backup dari Aura tadi tidak terlalu cepat dan setup di bagian rooftop sudah dikuasai oleh Secret. Betul, permainan Yuhai sih gila banget ya. Hanya dengan shotgun dia menumbangkan 2 lawannya dan dia berhasil bisa dibilang menjadi faktor pengubahnya dari tim media. Tapi kalau Yuhai nggak dapetin 2 pakai shotgun, gue rasa itu Aura bakal libas habis sih. Ya, tapi ini ngebuat Secret juga bonyok di awal, Flo. Jadi ngebuat mereka akan lebih berhati-hati ketika mereka rotasi dan keluar dari daerah San Martin. Itu dia. Dan kembali seperti game sebelumnya, Yuhai Boy yang Rex doang yang bertahan. Yes, dan itu udah pasti kan, high risk high reward ketika lo bermain fight atau lo bermain agresif di awal-awal. Antara lo menang tanpa kehilangan teman-teman lo, atau lo menang dengan kehilangan beberapa teman lo. Atau malah kalah dan lah harus nunggu lobby berikutnya. Kita bakal lihat sih gimana ya. Gimana tim-tim mempersiapkan diri mereka karena baik lagi masih total ada 9 game lagi. Ini game ke-7 hitungannya kan? Yap. Game ke-6? Game ke-6. Game ke-6. Enggak, 7 bener 7. Bener 7. Kenapa gue berubah tiba-tiba ya? Iya, gue iya aja lagi. Lo bilang 6 iya, lo bilang 7 iya. Karena gue selalu mensupport lo. Betul. Jadi apa seperti sama kayak ini ya, rotasi 5 mobil ya. Wah betul, rotasi 5 mobil kan lu ngiyain juga kan waktu itu. Walaupun akhirnya kita ngerasa kayak, ih kok gedongok banget. Tiba-tiba bilang satu tim rotasi 5 mobil. Abis bibir, kita nggak jelas banget. Kita nyadarnya pas pulang ke hotel bukan sih? Pas dulu nonton review. Oh enggak, itu sadarnya ya, bener-bener sadarnya pas udah pulang tuh. Pas pulang kita terus ngomong, Flo, kok lu ngomong, gue ngomong rotasi di mobil lu iyain gua. Hah, yang mana pas? Yang tadi di Miramar. Hah, iya ya? Iya Flo, ini rekaman ini. Banyak yang nge-tag kita juga lagi waktu itu. Halu nih 2 caster katanya. Itu kalau nggak salah match terakhir di Miramar ya? Atau match pertengahan gitu? Iya kayak match, kan dari 6 game tuh, misalnya kayak game ke-5, game ke-4 ya kalau nggak salah deh. Iya, betul. Oke, kita bakal bahas lagi Miramar untuk di PMPL C-Final season yang kedua. Geek Fam yang sudah mulai berrotasi, tapi rotasi mereka bukan untuk mengamankan transit point mereka. Mereka hanya ingin memperlebar jarak looting early mereka. Ya, dan kita bakal juga dari tim Yudu kali ini. Tim yang bisa dibilang satu-satunya tim Malaysia yang belum masuk ke halaman pertama ya. Betul. Dia doang, tapi dia pun tipis-tipis di peringkat 9 kali ini. Kalau dia memiliki performa yang cukup oke, harusnya Yudu bisa melengkapi 4 wakil Malaysia di halaman pertama. Dan sebentar kita bakal lihat dari tim BTR ya, sedikit tergeser ke nomor 4 setelah tadi gamenya kurang maksimal perolehan poinnya, tapi balik lagi jarak dia ke Geek Fam, peringkat 2 itu tadi 9 poin. Jaraknya tidak terlalu jauh sih, kalau kita ngomongin dengan sistem poin yang baru. Ini benar-benar bisa lo lihat deh, tim yang bermain konsisten, tim yang bermain stabil, itu bisa lo lihat gap poinnya tuh kayaknya jauh banget. Kalau kita ngomongin sistem poin zaman dulu, beda 30 poin tuh kayak satu match bisa dikejar. Tapi dengan sistem poin yang baru sekarang, jarak 30 poin, sorry bukan 30 match, 30 poin, itu bisa lo kejar kayak 2 match, 3 match. Itu pun kalau tim yang di atas lo nggak dapat placement bagus dan nggak perform di match-match berikutnya. Iya, tapi ya baik lagi sih, konsistensi sih. BTR bisa dibilang memang kurang konsisten. Betul. Pada PMPL Finals kali ini. Ada momen di mana BTR gemilang banget, ada juga momen di mana BTR tusun. Itu yang masih perlu dicari, racikan pasnya lah antara agresif dan pasif untuk BTR kali ini. Kayaknya kita udah terlambat juga kalau misalkan kita ngebahas tentang panasnya telat, dinginnya telat, tapi lebih ke persiapan nggak sih? Bisa dalam persiapan dan mungkin adaptasi juga. Betul. Karena baik lagi kan, kita pindah turnamen, yang kita lawan beda. Cara mainnya beda, cara mereka adaptasi pun berbeda. Jadi perlu kita yang menyesuaikan dan harus lebih efektif penyesuaian kita. Ya, dan yang sering kita bahas juga di PMPL C-Finals kali ini, hanya ada 6 tim yang datang lagi ke C-Finals dari season-season sebelumnya atau dari ya babak-babak sebelumnya lah. Untuk di PMCOC Finals 2 kali, lalu ada PMPL online juga waktu itu Finals. Dan ini 6 tim yang bertahan, sisanya pemain-pemain baru. Bukti bahwa power di PUBG Mobile itu berubah terus. Betul. Meskipun memang ada beberapa veteran yang ibaratnya kayak tim Xavier nih, ini bukan anak baru gitu, anak-anak lama semua. Icon pun ada Pew gitu kan, ada Farfro yang udah lumayan lama juga.
VGM juga anak-anak lama tuh, si Bensu itu dulu udah anak lama-lama juga gitu kan. YG pun anak-anak lama gitu, jadi bisa dibilang memang tambahan pemain baru sih. Dan Korpai kali ini juga merupakan satu pemain dari tim ASTP Ding Bangkara Lobby. Rangkit ketembak kakinya juga, jadi ragu lempar bomnya dan tampaknya akan dimajuin oleh Korpai. Sang pemain bintang dari tim PW88 langsung merupakan 2 pemain secara individual. Betul, seorang diri aja dia bisa menjatuhkan 2 pemain dari tim Puyat, langsung dihabisi begitu aja. Rangkit bakal langsung di confirm menjadi poin kill tambahan untuk PW88 dan gua rasa wow, di backup dong, nggak jadi. Harusnya mereka retreat gak sih? Tapi mereka kayaknya pengen, oh iya udah terlambat tapi keputusan mereka udah terlambat. Ini si Gi udah habis Gi udah sih. gak bisa kemana-mana lagi. Ya terbaik yang bisa lakukan dia cuma knockin 1, trading 1 for 1. Betul, tapi nggak bisa ternyata. Langsung dihabiskan begitu aja, bahkan mobil yang udah rongsok ya udahlah ledakin aja sekalian daripada berbahaya dan ditembak sama last man standingnya tim Puyat. Betul. Mending ledakin aja. Tinggal Roy seorang diri ya. Yap. Dan PW88 menurut gue sudah mulai menunjukkan taringnya sih. Dimana mereka adalah juara dari Thailand. Regular season ya. Yap. Dan kali ini mereka sudah menunjukkan kenapa mereka bisa juara di Thailand. Menjawab keraguan kita di hari pertama kemarin. Betul. Hari pertama kita ngomong kok. Ini kenapa ya PW88 mainnya masih jauh banget udah dibanding performa mereka di Thailand. Ternyata baru dijawab hari kedua nih. Di peringkat 5 dan mereka terus meningkat performanya. Dan ini kelihatan juga loh kalau kita ngomongin dari drop zone ya, kelas internasionalnya. Ada beberapa drop zone yang memang tidak ditempatin sama tim-tim yang main di Z-Finals. Kayak Cumacara tuh kosong. Terus Valle Del Mar, dia cuma ngambil setengah kotanya doang. Nggak full kota mereka ambil. Lebih banyak tim-tim yang bermain scrapping bahkan kalau gue lihat di Z-Finals. Gue setuju banget. Bahkan di Erangel ya, banyak banget yang scrapping hingga tuker-tukeran di awal, pukul-pukulan di awal. Hilang 1, hilang 2. Karena mereka scrapping. Malah kota itu nggak terlalu banyak dihabisin. Karena kalau lo perhatiin gaya mainnya pas, lebih sentral. Lebih sentral dibanding dulu. Dulu kan masih ada yang nyebar gitu kan. Betul. Sekarang lebih banyak yang cenderungnya kayak 60%, 70% tuh mainnya sentral circle banget. Untuk memastikan mereka nanti circle ke-4, ke-5 itu punya tempat yang enak. Kecuali kalau kita bahas kayak hot drop ya, kayak misal Pekado, terus HDP, San Martin, Montenovo dan juga El Pozo yang biasanya memang itu menjadi salah satu kota yang diincar oleh tim-tim besar. Betul. Bahkan mereka tidak pikir panjang, yang pikirin ya udah gengsinya aja, jangan sampai kota kita diambil sama tim-tim lain. Tapi itulah game PTPP. Memang ngincer center itu rewarding banget. Betul. Terutama ketika kita dapetin zona, kita kan bisa nge-prone dan dapat informasi. Sedangkan kalau di, let's say kita ganti FPP gitu. Beda style tampaknya. Hazelnut akan tertumbangkan oleh Chopper yang menangkap dia di tengah-tengah lapangan. Backup dari Aerowolf pun tidak datang dan Hazelnut harus dipulangkan sebagai pemain Aerowolf pertama ya kali ini. Yes, langsung dipulangkan begitu saja. Tadi sebenarnya dari Chopper dia udah nge-scout 3 player Aerowolf yang lainnya yang udah nyebrang. Tapi dia sabar banget nunggu, dia nggak nembak, malah dia berhasil mendapatkan 2 orang. Dan kali ini di sisi yang lain kita juga sedang melihat Xavier. Ora Fight, Ora Smile ya, bakal langsung digas aja. Tim-tim yang lewat bakal langsung respray sama player-player yang dipunya sama tim Xavier ini. Iya, dan sayang banget dari tim Aerowolf ya, kehilangan Hazelnut. Itu bisa dibilang emang bad momennya sih. Itu si Chopper pas banget lagi scouting, lagi berhenti, lagi mau lihat ke depan nih. Pas ada yang lewat dan kita bakal lihat kayak ini, ada yang lewat juga kali ini depannya BTR tim SMG. Belakangnya ternyata. Iya, lewat samping. Ini dekat Cumcer ya, Cumcer, iya Cumcer. Gereja Cumcer. Gudang-gudangnya kan? Betul, gudang-gudangnya juga. Ini kalau nggak salah, ini bangunan baru nggak sih yang di patch Miramar waktu itu? Baru ini. Iya kan ya? Dulu nggak ada ini soalnya. Dulu nggak ada, dulu kayak dulu cuma open field doang, sama gudukan-gudukan kecil doang. Betul. Sekarang jadi tempat yang bisa nge-counter gereja pertigaan dekat Cumacera. Karena dulu gereja pertigaan, OP banget. Itu imba banget, men. Imba banget, Itu imba nggak ada lawannya dulu. Nggak ada lawan, lu tabrak lower ground-nya itu tuh yang di gereja pasti bisa ngedefense dengan baik. Betul. Dan sekarang sih udah lebih imbang ya, mapnya kan terus dikembangkan di PUBG Mobile. Ketika ada yang terlalu OP, dikasih tempat lain yang juga meng-counter tempat tersebut. Karena kalau terutama Erangel sama Miramar ya, gue kalau ngomong Weekend di Sunhawk itu mungkin kayak beda cerita ya. Kalau untuk Miramar sama Erangel, nggak ada tempat yang terlalu kuat, nggak ada tempat yang terlalu lemah. Kecuali dead zone ya, ibaratnya kayak open field, pas di zona akhir ya, itu udah dead zone namanya. Dan di setiap sisi Erangel sama Miramar pasti ada dead zone-nya di sebelah mana. Betul. Dan itu seimbang lah di setiap sisinya, lalu tempat yang bisa nge-counter satu kompon mana yang bisa nge-counter, kayak apa ya, lempengan yang biasa diambil BTR kan ada counter pick-nya juga tuh, lempengan belakangnya lagi. Iya betul. Yang di dekat shelter. Atau di atasnya. Iya, itu bisa nge-counter juga. Tapi ya balik lagi kan, berarti semua tempat memang memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya ataupun nge-split untuk menghilangkan kemungkinan di counter. Tapi kita bakal fokus ke game kali ini di mana tim Jaeger dan juga tim VGM kembali sedikit bertukar peluru di daerah high ground. Ini kalau nggak salah deket area... Ini masih Cumcer? Cumcer ya?
Masih Cumcer. Ini yang bawah kirinya itu rumah panjang sama gudang dewa. Oh iya, pergudangan ya. Yap, itu spot baru juga di Miramar waktu patch yang terakhir tuh yang Miramar gede-gedean sebelum Erangel 2.0. Dan Oke. Lord masih melakukan healing-healing saja, tidak ingin langsung ngabisin adkit yang dia punya. Padahal kalau dia adkit dia udah cepet banget kalau dia pengen nge-scout lagi dengan scope yang dia punya. Tapi dia lebih milih healing santai dengan bandage yang ya udah yang udah di looting dari tadi. Dan dari TV Game juga kan ini mereka tampaknya cukup kaya sih. Dapat level 2 semua, M4 juga. Harusnya cukup oke mereka untuk masukin nanti ke late game ya. Kalau mereka masih selamat juga. Ini dia tim yang ora fight, ora smile. Yes. Tampaknya sudah mulai membidik juga ke arah tim BTR. Akan mereka coba fight kali ini dengan tabrakan galak mereka. Tampaknya enggak, mereka menghindari tembakan BTR. BTR yang nembakin dulu ke mereka tadi. Satu hal yang tidak terhindarkan dari kemarin Ya. adalah rhythm code yang ada di sebelah kiri. Betul. Ini Tapi kadang-kadang rhythm code-nya pindah-pindah nih, kadang di kiri, kadang di kanan. Sekarang munculnya di arah sebelah kiri. dengan item yang berbeda. Dengan item yang berbeda. Kalau kemarin itu cuma kupon-kupon doang, sekarang ada topeng yang bisa kalian klaim sekarang juga. Kalian redeem sekarang juga, langsung menuju ke pubgmobile.com/redeem. Langsung ambil, karena ya kalian lihat sendirilah ini permanen atau tidak ya. Ini cepet-cepetan soalnya, ini cepet-cepetan. Iya. Ya kita bakal lihat sisi kali ini dari permainan semua tim juga bakal cepet-cepetan juga masuk ke arah zona. Nggak Betul. cuma kalian yang redeem cepet-cepetan. Yes. Tampaknya semua tim langsung mengincar daerah Cumcer kali ini di mana banyak ngisi tengah-tengah kota. Termasuk RQ Athena langsung mengisi di daerah atasnya, pergudangan atas. Daerah Dan kita bakal lihat atas. ke arah tim TS Jin ya, yang barusan dapetin chicken di game sebelumnya. Bakal coba untuk ngintip-ngintip ke arah bawah, bakal coba untuk men-secure area bawah juga kali ini. Ya, dan Aerowolf masih berusaha masuk ke dalam zona. Mereka berada persis di bawah lempengan tebing. Tapi kali ini bakal ada spray dari tim Secret Jin yang tadi sudah mendapatkan WWCD di match sebelumnya. Iya, kita bakal lihat fokus mereka kali ini berbeda ya. Mereka tadi main di Oh. center circle, sekarang bermain di pojok circle. Tapi dari tim Xavier, tampaknya kali ini fight mereka nggak bikin smile. Karena ada yang kenok terlebih dahulu kali ini, Rabis. Harus di smoke, harus dibantu mundur ke lempengan bawah untuk diselamatkan dan di-revive. Betul, dan gak ada tapping through the smoke juga. Harusnya dia masih bisa di-revive dan ngebuat Xavier cukup pede untuk bermain tetap dengan keempat player mereka. Dan yang akan mereka hadapi adalah tim yang bukan kaleng-kaleng. Tim RRQ Athena yang juga pernah mendapatkan gelar juara dunia waktu itu. Iya, kita bakal lihat ya, apakah mereka bisa mengulang kesuksesan mereka meskipun mereka sementara sedang memiliki performa yang kurang stabil dan kurang baik Iya. secara overall. Betul. Kalau kita ngomongin standarnya RRQ ya, ini bukan standarnya RRQ berada di posisi papan tengah. Iya. Kemarin sempat top 8 setelah mereka chicken. Sempet, tapi Sempet. habis itu turun lagi karena perubahan drastis terjadi lagi. Dan kali ini Zuxi akhirnya mendapatkan satu pemain SMG, satu player dari Malaysia terculik begitu saja ketika mereka sedang melakukan rotasi, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Badroom hilang sudah dari match kedua hari ini. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga tapping terus pakai, Dua. wih goyang-goyang kalau tappingnya beuh, Zuxi. Mantap, gironya. Kalau tapping itu goyang-goyangnya godek-godek tuh, set 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 set. Sambil gerak-gerak berarti dia. Sampai joget ya. Lumayan dua. Lumayan. 2 poin kill untuk Bigetron. RDS loh. RDS, gila. Tatapan matanya setajam apa? Ini melebihi ketajaman tatapan burung elang kayaknya. Iya. Dan Zuxi juga masih bermain di arah apartemen kuning. Mereka tidak berpindah-pindah terlebih dahulu karena mungkin mereka merasa tempat ini masih cukup nyaman untuk mereka. Masih masuk ke dalam circle juga. Mungkin kalau circle-nya ngebanting tiba-tiba di circle keempat baru mereka bakal pindah. Tapi Aerowolf akan memotong rotasi dari tim Box Gaming. Ya, Box Gaming tapi kali ini bakal coba untuk beradu dengan tim Aerowolf dari high ground ya. Dua tim ini memiliki playstyle yang mirip, penguasa high ground. Yap, dan harus rebutan. Ini bakal langsung di-spray dari arah belakang mengganti skop dengan skop panjang. Proning shoot dengan menggunakan skop 4. Pimai bakal diincar dari bagian high ground belakang mereka, tapi mereka harus bergerak juga. Spaw juga harus bergerak karena Blue Zone sudah Mundur mulai mobil. mengikis HP dari seorang Spaw. Mobilnya dimundurin supaya tidak diledakkan. Renaldre sepertinya bakal melakukan follow up, tapi Spaw masih penasaran untuk mendapatkan kill ke arah Box Gaming. Tapping menuju ke arah F1, cukup low HP barnya. Harus mengumpet di arah belakang dari mobil, tapi DPS dari Blue Zone bentar-bentar mengganggu. Bahkan Luis terjatuh oleh Blue Zone. Iya, kita bakal ada tim Box 2 yang terjatuh, bahkan tinggal menyisakan 2 pemain lagi, Chopper dan juga Potato. Pimai dimajuin. Gak pakai lama, Spalv akan memberikan backingan, tembakan dari high ground, masih memberikan damage kepada F1, di dapet take kill. down, dan Potato akan coba fight dengan anggota Box lainnya, Pimai. Oh my nggak god, siap. Potato tampaknya tidak siap dan sedikit terlalu Dapat satu terburu-buru. lagi. Karena dapatkan satu, tinggal menyisakan satu pemain Box kali ini ya. Betul, ini tinggal satu orang lagi dan gua rasa Luis bakal dimakan sama Blue Zone. Sementara dari Pimai bakal langsung dihajar oleh seorang Renaldre. Chopper yang tersisa masih berada di bagian high ground. Ini tempat yang tidak terlalu menguntungkan untuk Renaldre saat ini. Betul, dan kita bakal lihat kali ini dari Zuxi pun sudah fight dengan tim Oh, Big Crab, granat! lemparan bom. Hampir mengenai seorang Renara tapi lewat sebelahnya dan langsung menyelinap masuk ke lower ground. Pimai bakal bleeding out.
Oke, di Oh, secure. Gue kira di steal kill sama tim lain. Gue Dan ngeliat Geek Fam ada dan tembakan juga BTR bahaya banget. bertukar-tukar peluru kali ini. Betul. BTR tinggal misalkan 2, Geek Fam tinggal 3 kali ini. Wow, dan BTR bener-bener ke sandwich posisinya. Microbe masih dalam posisi knock, sementara Ryzen akan melakukan setup smoke terlebih dahulu. Granat bakal dilempar berjumpa high ground, dan ternyata Ryzen terkena efek ledakan. Satu orang terakhir dari Bigetron bertahan di arah Jeep yang sudah mulai meledak. Split kanan dan kiri, Luxi mulai pusing ngurusin yang mana, tapi dari arah kiri bakal masuk dan langsung di spray Bigetron. Red Aliens harus dipulangkan di urutan ke-15. Dua tim Indonesia dipulangkan di awal-awal. Tinggal menyisakan Aero yang tinggal juga menyisakan 2 pemain mereka kali ini, di mana Aero sementara perlu bertahan dengan hanya setengah tim mereka. Tapi itu bakal dari tim RQ juga tampaknya sedikit kesulitan menghadapi tim-tim di sekitar area mereka kali ini. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan posisi mereka yang cukup diincar oleh tim-tim lain. Ini bakal jadi PR, dan tampaknya ada tim lain dari Indonesia yang mengganggu tim Geek Fam. Tampaknya Aero bakal berhadapan dengan tim Geek Fam kali ini, dan Renare kenok, tinggal Spauf seorang diri dapatkan Spauf keluar dari jeratan tim Geek Fam. Betul, ini 3 lawan 1, soalnya Spauf bakal berusaha untuk melakukan revive, tapi granat dari Snipe sudah mulai dimasak, lempar jauh, melambung tinggi menuju ke arah udara dan akan mendarat ke arah Aerowolf. Lewat. Jauh ternyata. Ini Lewat. harus nge-bandage dulu. Nggak bisa. Wah, nggak bisa nge-bandage. Nggak bisa nge-bandage lagi. Udah terlalu sakit DPS-nya dan jaraknya lumayan jauh dari arah Aerowolf. Betul, lumayan jauh. Ini bakal lihat dari seorang Snipes bakal langsung meninggalkan Aerowolf dan lebih mensecure area. Karena kalau mereka terlalu lama ngurusin Aerowolf, gak worth it. Toh mereka bakal mati kayak di peringkat 12 gitu kan, 1 poin, dan mereka juga bakal kehilangan kesempatan masuk ke tempat zona enak. Yap, betul sekali. Keputusan yang bijak banget dilakukan oleh Geek Fam untuk langsung menuju ke bagian zona. Renalre langsung terpulangkan begitu saja ke arah lobby. Berarti hanya menyisakan last man standing dari tim Aerowolf dengan 2 kill yang sudah mereka kumpulkan. 14 sudah dapat 1 poin nggak sih? Enggak. 12 baru. 12 baru dapat 1 ya. Oke, dan ini menjadi mimpi buruk sepertinya buat Aerowolf untuk di match Miramar yang sekarang. Ya, tapi Geek Fam pun kehilangan 1 pemain mereka, menyisakan 2 pemain yang tersisa untuk bertahan. Tampaknya karena kelamaan ngurusin BTR dan juga tim Aerowolf, sedikit tertahan rotasi Spauf. mereka, dan Spauf pun dipulang ke arah lobby. Betul. Diambil sama Secret Jin ya. Yes, dan tidak ada tim Indo lagi yang bertahan pada game Betul, kali ini. untuk It's match kali ini. Ya, masih ada 3 game lagi kali ini. Betul sekali, 3 tim Indonesia bahkan langsung tusun ternyata Ya. di awal-awal. 3 tim yang tusun adalah 3 tim dari Indonesia. Betul. Betul. Sementara di sisi lain dari Cumacera, zonanya. ngebanting. Semua tim prediksi ke arah Cumacera. Tiba-tiba zona ngebanting ke arah utara. Open field, tapi Geek Fam bisa dibilang cukup beruntung ya kali ini dari tim Geek Fam. Tusun juga membuat mereka sulit untuk mengejar Aerowolf. Oh, tusun tuh beruntung ya. Ya, secara nggak langsung gitu kan. Beruntung buat tim Indonesia ya. Iya. Buat tim yang tusun sih tidak beruntung pastinya. Oke, PW88 bakal langsung fight dengan Yangon Galacticos. Saling berbagi bukit di arah yang berbeda, namun Stops terkena kepalanya tadi. Berhasil mendapatkan 1. Oh, kena keras kah? Kena keras? Masih mikir Belum, ternyata. Masih mikir. Ragu dikit. Tapi Bannya, dari tim aduh. DG dipecahin. Bagi kalau udah pecah, belakangnya udah nggak bisa. Ya udahlah ya. Pecah. Diras dong sama Aka. Harus Gokil. clear. Kalau mereka nggak clear, mereka rata. Oke, masak granatnya dulu bosku. Lempar. Arahnya tidak terlalu tepat. Dan mobil Ice juga sudah mulai bergerak. Kali ini di balik smoke. Dia berusaha menggerakkan mobilnya, berhasil menuju ke arah zona yang aman. Yangon Galacticos masih berusaha untuk mengincar PW88. Mereka perlu fight dan perlu meng-clear area pojokan circle kali ini, di mana dari PW88 langsung potong dikit masuk ke center zone. Korpai langsung motongin posisi juga, tapi dari Lord tampak tahu posisi dari seorang Ice, lemparan bom, gelinting sebelah dia, ledak. Dan Sek akan kena kali ini. Potongan Korpai sih pinter banget. Betul, potongan dia pinter banget. Dia satu-satunya orang dari PW88 yang langsung naik ke bukit untuk ngebuka vision supaya lebih luas lagi. Iya, betul banget. Itu yang membuat dia tadi benar-benar mengerikan banget ya. Dan kita bakal lihat kayak ini dari tim SMG di pulang ke arah lobby di posisi ke-8, dan Lord pun kena ini oleh tim PW88. PW88 punya chance nih untuk masuk ke top 3. Betul, mereka punya kesempatan banget untuk masuk ke bagian top 3. Kalau di sini yang chicken itu adalah Secret Jin lagi. Ini menguntungkan banget buat tim Secret Jin memperpendek jarak poin mereka dengan tim Airwolf. Betul, minimal top 4 lah. Minimal top 4. Minimal top 4. Betul. PW88 sih ini chance banget untuk mereka kalau mereka bisa meng-clear tim YG. Oke. PR YG dong nih. Tapi ini 3 tim Flo di sini, Flo. 3 tim. 3 tim di sini. PW88 kayaknya cukup nyaman dengan posisi mereka sekarang. Mereka hanya butuh untuk mengatasi Yangon Galacticosnya terlebih dahulu, tapi Ice yang berhasil diambil cukup low HP, harus segera disentuh untuk di-revive. Belum ada sentuhan dan disentuh berhasil. Berhasil menghentikan proses bleeding dari Ice, tapi sepertinya dari YG ingin tetap tryhard mengambil confirm kill namun berhasil di-revive. Iya, PW88 masih dengan 3 anggota mereka. VGM pun mulai tertekan. RQ berhasil meng-clear tim Box Gaming di sisi mereka. Wah, RRQ bakal masuk
masuk dari arah belakang di mana Iconic dan juga V-Gaming sudah mulai menunggu di bagian atas. Tuans berhasil diamankan dari Blanks, menjatuhkan satu pemain dari V-Gaming. Gila rusuhnya tuh. Berapa tim pas? 5 tim ya? Ada 5 tim kayaknya di sini, chaos banget. 1, 2, 3, 4, 5 sama 14 yang ada di belakang tuh. 14 itu dari ASTP. Tampaknya dari tim PW. PW88 tinggal satu player doang, Korpai. Bang, tolong di revive terlebih dahulu, itu mau looting ya? Kayaknya Tamio-nya masih kenok dan akan setup smoke, tapi di sisi lain Jin benar-benar agresif, dia akan langsung rush ke arah Yudu Gang. Udah smoke di spray semua, Barbar Yudu akan Gaming, pulang cuy. ke arah lobby kali ini. Dan tim Secret Jin 5 kill di kantongi. Granat dapat 4 gak tuh? Ternyata Hampir. masih terbatas oleh satu gundukan. Ya, terbatas oleh satu bentukan tapi dia bakal dari VGM. Tombakan emang juga bakal lumayan low. Harus melakukan healing terlebih dahulu di lain sisi. Tim Secret Jin akan dipukul oleh tim RRQ kali ini yang lagi berusaha meng-clearing area mereka. Betul, RRQ datang dari arah belakang dan akan dipus oleh seorang Tom. Spray down, satu orang lagi bakal ada close combat. Kali ini terjatuh dan harus reload. Tuan harus segera melakukan backup, namun terlebih di confirm kill terlebih dahulu dan masih bisa menguasai daerah perbukitan ini. Ya, nanti bakal ada tim Icon juga Blanks memutuskan untuk tidak keluar dari pertahanan mereka. Tim YG masih bertahan dua anggota mereka, PW88 hanya dengan satu player mereka, dan Korpai pun dimajuin oleh dua pemain YG. Spray dan lumayan low, Korpai dapat satu, one on one. Korpai masih bertahan, spray down, free fire Tamio, one on one. What a Korpai! Shoot! Oh my god, 6 kill untuk Korpai seorang diri kali ini dan memenahan jumlah poin placement yang dimiliki oleh tim PW88. Gokil main Korpai, bener-bener one man show di Miramar. Iya, dan kalau perhatikan, tim Secret yang hanya punya 2 pemain, tinggal Rex sama Yuhai bertahan hingga circle ke-6. Betul, mereka bener-bener main agak pasif ya untuk mengamankan placement terlebih dahulu karena mereka juga ingin mengincar ketertinggalan poin, mengejar ketertinggalan poin, dan RRQ juga sudah mulai terjebak. Belakang mereka Secret Jin, depan mereka ada V-Gaming juga. Cosmos bakal maju dan mengalami trade knock yang terjadi. Backup fire dari Jin lebih rapi karena mereka mempunyai 4 player. Low toss, high toss bakal dilempar menuju ke arah tim RRQ. Apakah ini akan menjadi akhir untuk RRQ di Miramar match kedua? Meletup sudah. RRQ dipulangkan di urutan keempat. Iya, luar biasa banget permainan dari tim Secret Jin, kembali menemukan performa terbaik mereka, masuk top 3 dengan total 9 kill dan sangat mungkin menambah jumlah kill lagi karena mereka hanya melawan 1 dan 2. Yes. Tapi yang mereka hadapi adalah Korpai, satu pemain dengan firepower yang cukup tinggi. Mengerikan. Wah, kita bakal lihat nih apakah dari tim PW88 bisa membagikan keadaan juga tim Secret. Dengan 2 anggota masuk top 3, gue rasa ini udah pencapaian luar biasa untuk mereka. Betul, 2 anggota walaupun belum ada kill, mereka udah ada kill 4 kill waktu ngelawan Aura tadi di awal ya. Iya. Oke, Korpai masih dengan kesabaran dia karena dia masuk ke dalam zona sih, makanya dia bergerak dengan sabar, menahan posisinya dengan sabar juga. 4-2-1, feeling lo yang mana Flo? Harusnya kalau dari segi jumlah itu Secret Jin. Ya, kita bakal lihat sih kalian dari, kalau menurut gue sih ini udah TSJ sih menurut gue ya. Kecuali dari tim Secret bisa nokin kayak 2 anggota TSJ. Lalu ya P88 kayak mencuri kill ataupun menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari celah. Tapi gue suka sama posisinya Secret melakukan defense. Yuhai-nya tertangkap, ini menjadi mimpi buruk men. Setup smoke akan dilempar. Kalau misalkan Secret Jin memperhatikan kill feed, harusnya dia tahu tinggal 1 orang terakhir dari tim Secret. Iya, kita bakal lihat juga dari permainannya pelan-pelan. Korpai. Dari Korpai. Dia menunggu momen nih. Dia lagi berharap nomor 2 juga gak apa deh. Yap. Oke, bakal dilempar granatnya. Predict move aja nih, geraknya ke arah mana. Tapi masih tercover juga ternyata. Korpai membuka tembakan, mereka akan perang dan Korpai dipulangkan di urutan ketiga. Ini good banget buat PW88, performa yang bener-bener bagus dari Korpai-nya terutama. Betul, kita bakal lihat apakah 2 lawan 4 bisa menang nih. Betul. Kita bakal lihat apakah dari tim TS bisa membagikan keadaan melawan tim TSJ yang akan mungkin mendapatkan jatuh jadi mereka pada kali ini dimana spray down dapat lagi dan tim Secret Jin 2 back to back winner chicken dinner dengan double digit kill, memastikan mereka harus masuk top 5. Ini tim yang harus diawasi banget sama semua partisipan selain ngawasin Aerolwolf Limax. Iya, ini tim yang perlu diperhatikan dan diawasi lagi kali ini. Tim yang secara tiba-tiba dengan firepower yang begitu tinggi, dengan zona ataupun tidak dapat zona, nggak masalah. Buat mereka, WWCD itu sangat